sekarang kita pegang ini adalah grand design dari Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasid. Pada zaman dinasti Abbasid, di situ ada pertarungan beberapa kelompok-kelompok, ada kelompok akidah, kelompok akhlak, kelompok fikih, kelompok ekonom. Dalam persaingannya untuk merapat kepada kekuasaan, itu ternyata para fuqaha, ahli fikih yang menang, merapat kepada kekuasaan, mendominasi. Persoalannya adalah karena saling membutuhkan. Fuqaha perlu kekuasaan, kekuasaan perlu payung hukum. Terjadilah dominasi fuqaha, sehingga kelompok-kelompok ahlu tauhid, ahlu akidah, para ahli ilmu kalam itu dibantai, dipenggal 10.000 korbannya, dibantai semacam itu. Makanya masih mending bocor mulut daripada bocor perut daripada bocor mulut. Dalam sejarahnya itu zindik, kafir, murtad, dan hukumannya bunuh. Tidak sholat bunuh, tidak zakat bunuh, murtad bunuh, berzina bunuh. Ini sadis banget, tapi itu peradaban yang kita terima karena didesain oleh dinasti Abbasid yang didukung oleh para fuqaha. Jadi Islam yang kita anut ini, yang bertengkaran dulu nih, itu Islamnya fuqaha sesungguhnya. Oke, terima kasih. Itu makanya Buya, saya tadi tidak mengambil struktur itu tadi. Karena Buya bisa lihat, saya cuma sekedar untuk menunjukkan satu peradaban yang muncul sekarang di Indonesia, khususnya yang mayoritas Islam, yang 87%. Kenapa kalangan intelektual yang mendaya gunakan kekuatan berpikirnya untuk istiqomah pada kolbunya itu tidak dapat penghargaan? Itu karena tadi dinasti Abbasiyah bermainnya. Tetapi sesungguhnya ketika orang-orang bermain dalam kerangka fuqaha, entah itu fuqaha dengan cara berpikir keislaman kalau dalam istilah saya fuqaha Islamisme. Maaf ya, kalau saya menggunakan fuqaha Islamisme artinya bukan fuqaha dalam perspektif Islam, tapi fuqaha Islamisme misalnya. Seperti bank syariah, seperti reksadana syariah, itu misalnya, seperti pasar modal syariah, itu fuqaha Islamisme. Dan itu bisa saya sebut siapa ulamanya, posisinya. Bahwa mereka adalah Islamisme. Termasuk mereka yang sekarang sudah punya jabatan tinggi yang membenarkan reksadana syariah, itu misalnya Muslim. Nah, itu gambaran fuqaha Islamisme. Kebayang nggak bahwa sesungguhnya dalam struktur berpikir Islam ketika masuk hakikat dan marifat, itu salah. Itu salahnya sangat mendasar, sehingga akhirnya memang tadi masuk dalam kategori berikutnya. Dia maaf kalau saya bilang, di sini kemudian umat Islam sesungguhnya bercampur baur antara namanya makhluk, dolin, dan hak. Saya gabung tiga, makhluk, dolin, dan hak bercampur baur dia. Maka tidak dapat marifat yang adalah konflik. Itu tambahan saya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Sekali lagi saya lagi belajar nih sama Bu ya. Ya, oke. Jadi ini perlu saya tambahkan lagi. Ya. Ini persoalannya hanya pendapat tentang Al-Quran itu apakah qadim, apa hadis, apakah makhluk atau bukan. Orang Mu'tazilah mengatakan ini makhluk dicipta oleh Allah. Sedangkan para fuqaha itu mendukungnya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jadi sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, sifat yang qadim yang melekat pada dirinya, pada zatnya. Ini sangat filosofis sekali. Nah, beda pendapat begitu saja, itu kepala mereka dipenggal, Mu'tazilah itu. Dan sampai sekarang di kitab-kitab kuningnya, kalau mereka mengatakan qolal Mu'tazilah, itu dalam kutip laknatullah alaihim.